Baik, gimana minggu kemarin itu ya pesantren ya? Tapi kalau virtual mungkin tidak seseru secara langsung datang ke sana karena ya kalau pesantrennya online cuma mantengin Zoom aja dari pagi sampai malam. Ya kalau langsung ke sana perbaikan gizi, dikasih makan 5 kali sehari. Ya tapi gimana pun juga mudah-mudahan apa maksudnya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama pesantren, pengetahuan yang sudah didapatkan selama pesantren, insya Allah bermanfaat baik di dalam perkuliahan maupun untuk nanti ya di masa depan. Oh iya, harusnya saya ini dulu ya sebentar. Harusnya saya bahas sedikit dulu materi minggu kemarin. Oke, minggu kemarin kita bahas apa sih persamaan linear homogen? Ya, nah, kalau persamaan linear homogen yang sudah dibahas minggu kemarin, saya mau cek salah satu tugasnya dulu ya untuk memastikan apakah sudah dipahami atau belum. Tapi ini harus saya download semua. Oke, saya download dulu semua. Terus nggak muncul-muncul. Apakah saya bisa mengambil salah satu? Punya siapa nih? Elvi. Harus saya download juga. Folder matematika. Tugas berapakah ini? Tugas 4 ya. Oke, ada yang request buat diperiksa? Enggak ya? Malah deg-degan kalau diperiksa. Oke, saya ngambil punya LV, kita lihat punya LV. LV tugasnya cerah sekali, secerah matahari pagi. Hari ini mendung. Oke, apa yang didapat? Bentuk matriksnya semuanya hampir sama ya, kecuali sebentar. Tugas apa ini? Coba saya periksa lagi soalnya. Jangan-jangan saya salah masukin soal. Kayaknya Elvi salah soal ya. Elvi-nya ada? Harusnya di kolom terakhirnya kan 0 semua ya. Kalau yang LV M plus 2P, P min 3N, M plus 2P min 6N. Sepertinya ini tugas sebelumnya lagi ya. Tugas 3 mungkin ya, bukan tugas 4. Oke, jadi saya nggak bisa bahas ya. Nggak, maksudnya bukan SPL homogen yang memang ditugaskan minggu kemarin. Satu lagi siapa? Satu lagi tadi Segina. Oke, mana ya? Saya perlusi. Oke.
Yang ini betul ya, soalnya soal minggu ini. Bentuk matriksnya adalah 00 min 50, 1050, dan min 2 min 170. Ya, sama seperti apa yang sudah dilakukan pada minggu ketiga ya. Jadi kita melakukan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Dalam hal ini sih dimintanya sampai jadi Gauss-Jordan. Terus periksa solusinya solusi trivial aja atau ada solusi lain yang menjadi solusi selain dari solusi trivial. Oke. Ya, pertama dilakukan oleh Nisrina adalah, kurang lebih enggak? Yang dilakukan oleh Nisrina adalah tukar baris. Oke, baris pertama ditukar dengan baris kedua. Bagus. Kemudian ditukar lagi baris kedua dengan baris ketiganya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian dihilangkan unsur pada baris kedua kolom pertama ya. Jadi ini sudah menjadi satu utama. Sekarang di bawah satu utamanya dibuat 0. Bagus. Oh, sebentar. Min 2 ditambah dengan 2, oke. Min 1 ditambah dengan 0, oke. 7 ditambah 10, 17, ya. Betul. Selanjutnya apa yang dilakukan? Oh ya, baris ketiganya dibagi dengan 5, supaya menjadi satu utama. Oke, bagus. Kemudian baris pertamanya dikurangi dengan 5 kali baris ketiga. Ya, jadi ini dibuat jadi 0. Sudah betul. Kemudian baris kedua dikurangi dengan 17B3. Oke, dibuat 0 dulu ininya. Terakhir, baris keduanya dikalikan dengan min 1 supaya jadi 1 utama juga. Ya, bagus. Jadi SPL-nya hanya punya solusi trivial. Ya, Nisrina sudah baik pengerjaannya. Oke, mudah-mudahan sih yang lain juga bisa memahami sebaik Nisrina. Ya, mari kita lanjutkan ke pembahasan minggu ini. Rencananya untuk minggu ini saya tidak akan memberikan tugas, tapi akan ada kuis. Sambil dicatat kali ya, supaya nanti yang belum hadir juga bisa tahu. Lihat dari catatan. Minggu ini saya akan mengadakan kuis kok hijau. Oke ya, kuis. Oh, dan kecil sekali. Kuis pertama ya, untuk kuliah ini bisa dikerjakan karena soalnya belum saya buat, jadi bisa dikerjakannya mulai besok. Bisa dikerjakan sampai Rabu kalau nggak salah saya settingnya. Oh bukan, Selasa. Rabu sampai Selasa. Selasa malam silakan dikerjakan sesempatnya. Kemudian ada 10 soal. Bentuknya pilihan ganda atau benar salah atau menjodohkan alias matching. Tapi yang dijodohkan jawabannya saja ya dengan soalnya. Tidak termasuk teman Anda ikut dijodohkan. Kemudian, apalagi ya, waktu pengerjaannya 90 menit. Jadi hati-hati kalau ngerjainnya mepet-mepet dengan waktu penutupan kuis. Misalnya kuis ditutup Selasa jam 11.59 gitu, terus ngerjainnya ngepas banget 11, enggak jam 11 gitu ya. Ya misalnya baru ngerjainnya jam 11 malam, berarti nanti kebagiannya cuma 60 menit karena keburu ditutup waktunya sama sistemnya gitu ya. Nah, materinya apa? Materi kuisnya adalah apa yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama. Jadi tentang SPL, kemudian, oh ya, hati-hati ya PG-nya ini, pilihan gandanya mungkin lebih dari satu jawaban. Gitu. Mungkin lebih dari satu jawaban.
Jadi kalau misalnya jawaban benarnya tidak semua dipilih, nanti nilainya nggak 100%, gitu. Jadi misalnya, jawaban benarnya harusnya ada 3, terus yang dimasukin, yang dipilih cuma 1, berarti nanti dapatnya cuma 1/3 poin, gitu ya. Nah, materinya apa? Tentang SPL, tentang OBE, eliminasi Gauss, dan Gauss-Jordan. Yang kita bahas minggu ini tidak saya masukkan dulu ke dalam kuis 1. Ya. Jadi nggak banyak mungkin ya, SPL, OBE, eliminasi Gauss-Jordan. Ya ini tentunya SPL-nya ada yang homogen, ada yang tak homogen. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak terkait kuis dan pengerjaannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dianggap oke ya. Ini suara saya masih terdengar kan? Jangan-jangan, oh ya, jangan-jangan tidak merespon karena saya nge-mute gitu. Saya juga ya. Oke. Mari kita masuk ke materi kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya, maaf, handout-nya belum saya share, masih saya edit-edit. Nah, minggu ini kita mau bahas tentang matriks dan operasinya. Sebetulnya matriks dan operasi matriks itu kan udah belajar juga mungkin ya di SMA, gimana melakukan penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks dengan suatu skalar, dan juga menghitung transpos mungkin ya, apalagi banyak lah ya, ngitung determinan juga, ngitung inverse juga, kayaknya udah dipelajari itu di SMA. Nah, untuk kali ini sih saya lebih ke mengingatkan kembali mungkin ya, bernostalgia dengan pelajaran SMA, dengan pelajaran matematika di SMA. Mudah-mudahan gurunya di SMA baik-baik, jadi ikut memberikan kenangan yang baik juga. Nah, sebelum kita berbicara tentang operasi matriks, mungkin ada beberapa istilah yang perlu saya ingatkan kembali ini tentang ukuran matriks ya. Ukuran matriks ini kita tuliskannya sebagai pasangan terurut sesuatu kali sesuatu gitu. Jadi biasanya sih dituliskannya jumlah baris itu sebagai M dan jumlah barisnya sebagai N. Jadi banyaknya baris ini dikalikan dengan banyaknya kolom pada suatu matriks. Penulisan standarnya seperti ini. Kemudian kalau kita punya matriks yang hanya terdiri atas satu baris, kita sebut sebagai matriks baris atau vektor baris. Di sini kadang dipertukarkannya istilah antara matriks dan vektor. Gitu. Nanti waktu di ALE 2, istilah vektor itu jadi akan berbeda lagi sih. Nggak lagi yang bentuknya seperti ini. Karena akan berbicara tentang ruang vektor yang umum. Ya, jadi ini dinamakan sebagai matriks baris atau vektor baris. Kemudian kalau hanya terdiri atas satu kolom, maka disebut matriks kolom atau istilah lainnya adalah vektor kolom. Jadi kalau matriks baris ukurannya adalah 1 kali N, sedangkan matriks kolom atau vektor kolom ukurannya adalah N kali 1. Gitu. Kemudian kalau secara umum himpunan matriks baris dengan panjang N dan isinya berupa bilangan-bilangan real, kita tuliskan sebagai himpunan Rn. Gitu. Jadi ini adalah himpunan
vektor atau matriks baris dengan panjang n. Gitu. Tapi kalau yang bentuknya kolom, himpunannya kita tuliskan sebagai Rn. Jadi posisi n-nya, kalau yang vektor kolom ini disimpan di atas, kalau yang vektor baris atau matriks baris disimpannya di bawah. Seperti ini ya. Jadi ini himpunan vektor atau matriks vektor matriks kolom ya, dengan panjang n. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini yang ada di dalam contoh ini, berarti ini adalah unsur dari R3. Tapi 3-nya di atas, kalau yang ini unsur dari R3. Tapi 3-nya disimpan di bawah. Gitu ya. Oh iya, kalau bingung nggak kok saya nulis lambang ini, lambang apakah ini ya? Bukan lambang euro. Ada beberapa simbol yang biasa nanti kita pakai di dalam matematika, mau di ALE, mau di aljabar, mau di ALE, mau di analisis, ini nanti akan sering ketemu bentuk ini. Ini artinya unsur dari atau elemen dari suatu himpunan, gitu ya. Nah, terus apalagi yang mungkin nanti ketemu, ini A terbalik, gitu ya. A terbalik artinya apa? Untuk semua. Untuk semua atau untuk setiap. Dari mana ini sih? Dari bahasa Inggris for all ya. A-nya itu dari all. Terus nanti ada lagi huruf E terbalik. Ini artinya dari bahasa Inggris ada ya, ada atau terdapat. Ini ngambil dari bahasa Inggris exist. Nah, kalau Gen Z biasanya pada eksis ya di medsos. Oke. Apa lagi ya yang mungkin ketemu? Oh, kalau ini tahu? Ada yang pernah lihat lambang ini kayak huruf C tapi lebih gepeng? Ini lambang himpunan bagian. Apa ada iklan? Pause dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi apa ya? Oh, ini tanda ini adalah himpunan bagian. Mungkin nanti kita akan lihat ada bentuk-bentuk seperti ini juga ya, yang mungkin terpakai. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk penulisan matriks, umumnya nama matriks itu dituliskan dengan huruf kapital, dan unsur-unsur matriksnya pakai huruf yang kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya, jadi jarang kita menuliskan sebuah matriks dan diberi nama Budi gitu ya, atau dikasih nama Asep dan Udin. Nah, sebenarnya tidak dilarang sih, cuma kebiasaannya gitu kita menuliskan nama matriks menggunakan huruf kapital. Kadang-kadang tidak selalu dalam alfabet ya. Ada juga yang menuliskan nama matriksnya menggunakan huruf Yunani gitu. Ya. Tapi kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau nama matriks pakai huruf kapital, nanti unsur matriksnya pakai huruf kecil. Sebagai contoh, jika kita punya sebuah matriks A dengan ukuran M kali N, gitu, maka unsur-unsurnya dituliskan sebagai A kecil, 11, A12, A13, A1N. Seperti ini, dan biasanya disingkat
menjadi kurung siku. Gitu. Kadang dituliskan ukurannya, kadang tidak dituliskan juga. Oke, ya. Mungkin sudah biasa juga melihat bentuk seperti ini. Nah, bentuk matriks lain yang mungkin kita perlu tahu. Kalau diagonal utama kita udah bahas ya waktu kita berbicara tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, apa itu yang namanya diagonal utama. Sebenarnya ini tidak hanya pada matriks persegi sih, tapi pada sebarang matriks juga akan punya diagonal utama. Nah, unsur pada diagonal utama ini adalah unsur dengan indeks A11, A22, A33, dan seterusnya. Jadi, pada kolom pertama, baris kedua, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris kedua, dan seterusnya. Kolom ke N, baris ke N. Ini yang dinamakan sebagai diagonal utama. Bentuk matriks yang khusus ukurannya yaitu pada saat sebuah matriks memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Ini disebut sebagai matriks persegi. Gitu. Seingat saya ada juga buku yang menuliskan ini sebagai matriks kuadrat. Ada yang menyebut ini juga, tapi intinya sama, ukurannya adalah N kali N. Saya lebih suka nyebutnya persegi karena bentuknya ya kayak persegi, panjang dan lebarnya sama. Tapi ada juga yang menyebut matriks kuadrat, kenapa? Karena N kali N gitu, jadi kayak bilangan dikuadratkan ukurannya. Kalau di dalam bahasa Inggris sih sama-sama aja ya, disebutnya square matrix. Sama-sama square matrix. Kenapa? Soalnya kalau bahasa Inggris mah mau persegi mau kuadrat istilahnya sama-sama square gitu. Seingat saya di bahasa Rusia juga sama ya, pakai nyebutnya kuadrat untuk persegi dan untuk kuadrat. Kenapa bahasa Indonesia beda? Perlu ditanyakan pada pembuat KBBI mungkin ya. Oke, seperti itu. Terus bentuk matriks khusus lain yang sudah kita lihat sebelumnya apa? Yang matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas gimana? Yang unsur diagonal utamanya, unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0, dan yang lainnya tidak 0. Tidak semuanya 0. Kalau segitiga bawah, matriks yang di atas diagonal utamanya yang 0 semua. Seperti itu. Ya, nanti ini ada isinya. Oke. Nah, ya ini istilah-istilah aja ya. Mudah-mudahan bisa diingat. Tidak terlalu banyak ya. Nah, sekarang operasi-operasi matriks yang akan kita bahas minggu ini ada 4, yaitu, saya ganti ya. Nah, yang pertama adalah operasi penjumlahan, kemudian operasi perkalian dengan skalar, transpose matriks, dan juga perkalian matriks. Jadi ada perkalian skalar, ada perkalian matriks. Dan kita juga akan lihat sifat-sifatnya seperti apa. Yang pertama, operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan matriks ini dilakukan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur matriks yang seletak. Artinya apa? Berarti matriks dengan posisi baris pertama, kolom pertama pada matriks pertama ditambahkan dengan unsur baris pertama dan kolom pertama di matriks yang kedua gitu. Nah, nanti unsur di baris pertama kolom kedua dijumlahkan dengan unsur baris pertama kolom kedua gitu ya. Jadi kita menjumlahkan unsur-unsur yang posisinya sama gitu. Nanti diletakkan pada posisi yang sama juga gitu di matriks yang barunya. Seperti ini ya. Berarti dengan demikian syaratnya adalah matriks yang dijumlahkan ini ukurannya harus sama. Kenapa ya? Kalau enggak nanti ada yang enggak punya teman, ada unsur-unsur yang tidak seletak.
Tuh. Seperti ini ya, kalau kita gambarkan. Kalau misalnya kita punya dua buah matriks A dan B, unsur A-nya adalah A11 dan seterusnya, B-nya ada B11 dan seterusnya, maka hasil dari penjumlahan A dan B adalah A11 tambah B11, nanti A12 tambah B12 dan seterusnya. Gampang lah ya, udah kebayang. Kita lihat aja lah contohnya, misalnya kita punya A1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah terus B-nya, kenapa saya kasih koma? B-nya adalah 2, 1, 3, min 1, min 2, 1. Misalnya seperti ini. Jadi A ditambah B adalah 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3 tambah 3, 4 ditambah min 1, 5 ditambah min 2, dan 6 ditambah 1. Kenapa satunya saya tulis 2 kali? Hapus dulu ya. Oke, kita jumlahkan hasilnya jadi 3, 3, 6, 3, 3, 7. Setengah jam lagi saya izin sebentar ya, mau ngeset Zoom buat sekolah anak. Ya mudahlah ya untuk penjumlahan. Jadi asal hati-hati aja, yang dijumlahkan ini adalah unsur-unsur yang saltak. Itu. Kemudian yakinkan juga, harus dipastikan dulu bahwa ukuran dari matriks yang akan dijumlahkannya harus sama. Kalau misalnya ukurannya beda ya pasti nggak bisa dijumlahkan. Gitu. Misalnya kita punya matriks C sama dengan 0, 1, 1, 2 gitu ya. Tentu kita nggak bisa menjumlahkan A plus C atau A lagi. Atau B plus C gitu ya. Ini tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung karena ukurannya berbeda. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, masih mudah ya. Nah, kita lihat sifat dari operasi penjumlahan matriks seperti apa ya. Kalau diingat-ingat kembali, bilangan real sifat operasi penjumlahannya apa aja ya? Saya mau ganti dulu deh ke whiteboard-nya. Ini blackboard ya, nggak whiteboard. Pindah nggak tampilannya? Ini pindah ke... Pindah, Bu. Oke, bisa saya salah nge-share. Nah, kalau operasi pada bilangan real, ada yang masih ingat nggak apa aja ya? Komutatif, Bu. Iya, betul, komutatif. Jadi kalau misalnya kita punya A, B, dan C, ketiganya adalah bilangan real. Ya, kita punya banyak sekali sifat pada bilangan real. Yang pertama, operasi penjumlahan. A ditambah B, ini sama dengan B ditambah A. Nah, ini yang dinamakan sebagai komutatif terhadap penjumlahan. Tuh, contohnya apa? Ya, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1, ya sama-sama 3 hasilnya. Kemudian, ada lagi yang bentuknya seperti ini, A plus B plus C. Ya, ini bisa kita dahulukan jumlah A plus B-nya atau didahulukan B plus C-nya. Ada yang masih ingat ini namanya sifat apa? Asosiatif, Bu. Betul, asosiatif. Terhadap penjumlahan juga ya. Contohnya apa? Jadi kalau 1 tambah 2 ditambah 3, ini bisa kita hitung sebagai 3 tambah 3.
Atau kita bisa hitung sebagai sama dengan 6 ya. Atau kita bisa hitung sebagai 1 ditambah 5, yaitu ini 1 ditambah 2 tambah 3. Tuh, ini asosiatif apalagi ya? Saya jadi lupa. Ada inverse, ada penjumlahan ya. Jadi untuk setiap A yang tidak 0, sebelum itu ada 0 dulu. Ada 0, ya, sehingga, ini lambang sehingga. Bacanya sehingga ya. Sehingga A ditambah 0, ini sama dengan A, sama dengan 0 ditambah A. Ini ada namanya unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya, nanti secara umum ini kita sebut sebagai unsur 0 saja. Ya, yang ini. Kalau himpunannya berbeda. Kemudian apalagi ada inverse ya, ada balikan terhadap penjumlahan, yaitu untuk setiap A yang tidak 0 akan terdapat bilangan lain B, sehingga dan B-nya ini kita sebut sebagai min A ya. Sehingga pada saat A ditambah B ini hasilnya sama dengan 0. Ini namanya inverse terhadap penjumlahan atau balikan terhadap penjumlahan. Terus apalagi ya? Kayaknya udah ini aja kalau penjumlahan. Terus ada yang operasi perkalian. Operasi perkaliannya juga komutatif ya. Kalau bilangan real, A kali B sama dengan B kali A. Kenapa? Karena 2 kali 5 sama dengan 10, dan itu sama aja dengan 5 kali 2. Itu komutatif terhadap penjumlahan, kemudian asosiatif terhadap tetap jumlah ya saya nulisnya. Mungkin efek belum syarat. Terhadap perkalian ya. Terus kita punya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini asosiatif terhadap perkalian. Ada identitas juga terhadap perkalian, yaitu 1. Ya. Sehingga A kali 1 ini sama dengan A, dan ini sama dengan 1 kali A. Tuh, ada lagi, ada unsur, langsung 9. Ada unsur inverse juga terhadap perkalian, ya. Untuk setiap A yang tidak sama dengan 0, nanti akan ada B sama dengan 1 per A, sehingga A kali B sama dengan 1 sama dengan B kali A. Ini adalah unsur balikan terhadap perkalian. Apalagi ya sifat bilangan real? Kita sekarang kombinasikan antara perkalian dan penjumlahan. Nomor 9 bentuk apa ya? A ditambah B kali C, ini adalah AB, salah, AB. AC ditambah BC. Ya. Ini apa? Distributif. Distributifnya bisa 2 bentuk yang berbeda. Bisa juga seperti apa? Sebentar, saya lupa. Nah, distributif kiri, distributif kanan. Saya suka terbalik, tapi yang mana ya?
Rasanya ini distributif kanan, yang ini distributif kiri. Udah kayak ini aja ya, seingat saya. Nah, nanti sifat-sifat operasi pada bilangan real ini kebanyakan akan dipakai pada saat kita menunjukkan sifat operasi matriks. Gitu ya. Jadi perlu dihafalkan, enggak juga sih, tapi memang perlu tahu aja operasi pada bilangan real. Nanti lebih jauh lagi pada ALE 2, kita akan berbicara tentang lapangan. Apa itu lapangan? Lapangan, bukan lapangan bola, lapangan tenis, dan lain-lain ya. Tapi lapangan atau istilahnya apa? Memang field ya, di bahasa Inggris juga. Lapangan ini adalah seperti himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, dan juga himpunan bilangan kompleks. Ini nanti bisa kita pakai untuk membangun vektor, ruang vektor secara umum. Ya. Dan sifat-sifatnya kurang lebih seperti ini. Sifat-sifat pada lapangan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau perlu saya share ini, kalau ada yang tertinggal mencatat. Nah, kita mau lihat sifat dari operasi penjumlahan. Ternyata sama seperti bilangan real, operasi penjumlahan pada matriks juga bersifat komutatif dan juga bersifat asosiatif. Jadi misalkan kita punya 3 buah matriks, A, B, dan C, masing-masing berukuran M kali N. Ini kenapa ada PQ-nya ya? Ke bawah. Tidak usah ini ya. Matriks real ya, kita tulisnya. Maka akan berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Kenapa A tambah B sama dengan B kali A? Oke, misalkan kita punya A-nya adalah AIJ, gitu ya, dan B-nya sama dengan BIJ. Maka nanti A plus B ini sama dengan matriks AIJ ditambah dengan BIJ. Karena A dan B-nya masing-masing bilangan real, akan berlaku sifat komutatif pada bilangan real, yaitu A plus B-nya sama dengan B plus A. BIJ ya, ditambah AIJ. Dan ini sama dengan BIJ ditambah dengan AIJ. Dan kita dapatkan ini sama dengan B plus A. Begitu juga kalau kita punya C-nya, C kecil IJ, gimana caranya supaya membedakan ini? Jadi, pada saat kita menjumlahkan A dengan B plus C, berarti kan kita menjumlahkan AIJ ditambah dengan B plus C-nya, hasilnya berarti BIJ ditambah dengan CIJ, gitu ya. Terus ini berarti sama dengan AIJ ditambah BIJ ditambah CIJ. Terus gimana pakai sifat bilangan real lagi? Ini bisa kita pisahkan menjadi AIJ ditambah BIJ. Salah. Salah bentuk kurungnya. Harusnya kurung biasa ya, udah kurung siku. Terus CIJ. Jadi ini sama dengan AIJ plus BIJ plus CIJ. Jadi ini A plus B ditambah dengan C. Tuh, ini sifat komutatif dan sifat asosiatif. Jadi kalau misalkan kita punya matriks yang komutatif, nggak menarik mungkin ya, contohnya misalkan kita punya matriks 1, 2, 1, 3 ditambah dengan
22 min 1 min 1 misalnya ya, terus ditambah dengan min 2 min 2 1 1. Anda bebas mau memilih mengerjakan penjumlahan yang mana dengan mana dulu gitu. Mungkin lebih enak ngerjain yang belakangnya dulu ya, supaya nanti hasilnya tinggal 1 2 1 3 ditambah dengan 0 0 0 0. Tuh, tapi kalau mau menjumlahkan yang depannya dulu juga tidak menjadi masalah. Ya. Atau ini bisa kita pakai menjadi 3402 ditambah min 2 min 2 1 1, hasilnya akan sama juga ya, 1 2 1 3. Mau jalur bawah mau jalur kanan hasilnya sama saja. Itu sampai sini oke? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Aduh, ada yang colek-colek lagi. Maaf sebentar ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sifat operasi penjumlahan. Sesudah penjumlahan kita akan lihat perkalian dengan skalar. Nah, operasi kali skalar, jadi jika kita punya sebuah unsur P, bilangan real, kemudian kita kalikan dengan matriks A, ini tinggal kita kalikan P-nya dengan semua unsur di dalam matriks A. Jadi jangan terlupakan satu unsur pun untuk dikalikan dengan pengalinya ya, dengan skalarnya. Jadi misalkan kita punya 3 kali 1, 2, 3, 4 gitu, semuanya harus kita kalikan dengan 3. Jadi 1 kali 3, dibalik ya, harusnya 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan 3 kali 4. Hasilnya adalah 3, 6, 9, 12. Gitu. Misalnya 1/7 dikalikan dengan 5, 6, 14, 21 misalnya. Di hasilnya 5/7, 6/7, 2, dan 3. Tuh. Cukup mudah lah ya. Ini tinggal dikalikan aja semuanya dengan skalarnya. Nah, terus karena definisi operasinya seperti ini, setiap unsur yang dikalikan dengan skalar, jadi tidak ada syarat khusus untuk operasi kali skalar. Tentunya nggak ada syarat khusus ya. Ya, asalkan kita punya sebuah P-nya bilangan real, kemudian dikalikan dengan matriks, ini selalu bisa dilakukan. Oke, ini saya tuliskan selalu bisa dilakukan. Itu cukup sederhana sepertinya ya. Terus kita lihat sifat-sifatnya seperti apa. Nah, jadi jika kita punya C-nya ke bawah lagi ya. Jika kita punya dua buah matriks A dan B, masing-masing adalah matriks real yang berukuran M kali N. Kemudian kita juga punya dua buah bilangan real, P dan Q, maka akan berlaku P kali A sama dengan A kali P. Jadi tidak masalah apakah kita mau simpan pengali skalarnya di depan atau di belakangnya matriks, hasilnya akan sama. Terus jika kita punya dua buah skalar dikalikan dengan matriks, ini boleh dikalikan dulu skalarnya, boleh juga kita kalikan dengan salah satu skalar, baru hasil matriks barunya dikalikan dengan skalar lainnya. Kemudian ini ada sifat distributif ya, jadi jika kita punya distributif kanan, jadi jika kita punya P plus Q, dua buah skalarnya dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan A, ini boleh aja kita kalikan dulu skalarnya,
dengan matriks masing-masing baru dijumlahkan. Dan terakhir, ini kayaknya distributif juga, kenapa yang ditandai bawahnya ya. Yang terakhir ada distributif kanan ya. Distributif kiri, lupa saya. Jadi jika sekarang matriksnya yang dijumlahkan, matriks A ditambah matriks B, kemudian dikalikan dengan sebuah skalar. Ini boleh kita kalikan dulu masing-masing matriksnya dengan skalar, baru hasilnya dijumlahkan. Gitu. Aduh maaf ya, ada kucing lagi ribut. Contohnya apa? Oke, misalkan kita punya matriks A-nya 1, 2, 3, 4 aja ya. Kemudian matriks B-nya 5, 6, 7, 8. Kemudian P-nya katakanlah 1 gitu. Terus Q-nya adalah min 1/3. Kalau 1 nggak menarik ya. 4 deh. Tuh, jadi P kali A. Kenapa ada kurungnya ya? P kali A berarti kan 4 kali 1, 2, 3, 4 gitu. Ini sama dengan 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4. Hasilnya jadi berapa? 4, 8, 12, 16. Ini bisa kita tulisnya dibalik ya, karena bilangan real punya sifat komutatif terhadap perkalian. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai 1 kali 4. 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, sama dengan 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 4. Gitu. Jadi ini sebagai AP. Terus gimana kalau kita punya PQ kali A? Berarti kita bisa nulis minus 4/3 dikalikan dengan matriks A ya, ini kan P kali Q-nya, atau jadi min 4/3 kali 1, 2, 3, 4. Tapi boleh juga kalau misalnya kita mau menuliskan ini sebagai 4 kalikan dengan berapa? Min 1/3, min 2/3, min 1, min 4/3. Ya. Jadi ini 4 kali min 1/3 A. Tuh, hasilnya sih sama-sama aja. Kemudian P plus Q kali A. Jadi kalau misalnya kita punya berapa sih 4 kurangi 1/3? 11/3 ya. 11/3 A ini sama saja dengan kita menghitung 4 kali A ditambah dengan min 1/3 A. Itu coba sendiri ya dihitungnya. Terakhir 4 kali A tambah B-nya berapa ya? 6, 8, 10, 12. Ini sama saja dengan 4 kali 1, 2, 3, 4 ditambah 4 kali 5, 6, 7, 8. Silahkan dicoba ya, ditunjukkan apakah betul hasilnya sama kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu sifat operasi perkalian skalar. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lanjut dulu aja ya. Nah, kalau tadi kali skalar, kalau sekarang perkalian dengan matriks dengan matriks gitu. Nah, perkalian matriks dengan matriks ini lebih ribet. Kenapa? Karena kita tidak mengalihkan. Berbeda dengan operasi penjumlahan ya. Tadi kan operasi penjumlahan kita cukup menjumlahkan unsur-unsur yang seletak gitu. Jadi yang posisinya sama langsung kita jumlahkan. Nah, kalau untuk perkalian matriks ini kita
mengalihkan baris dengan kolom, terus hasil perkaliannya kita jumlahkan. Itu untuk apa sih? Jadi untuk mendapatkan, misalnya ini kita sebut sebagai matriks C gitu ya, misalnya AB-nya ini adalah suatu matriks C. Nah, maka CIJ ini didapat dengan mengalihkan unsur-unsur pada baris ke I matriks A. Gimana coba? Kalikan unsur baris ke I matriks A dengan unsur kolom ke J matriks B-nya. Saya kurang huruf K-nya ya. Matriks B. Lalu dijumlahkan hasil. Nah, jadi karena lebih ribet untuk perkalian matriks ini, ada syaratnya juga yang harus kita periksa. Tidak harus ukurannya sama, tetapi yang penting adalah banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi kalau misalnya matriks A-nya berukuran M kali R, dan B-nya ukurannya R kali N, baru ini bisa dikalikan. Ya, jadi ini harus sama. Nanti matriks yang dihasilkan akan berukuran M kali N. Seperti itu ya. Di sini diilustrasikan untuk matriks yang berukuran 3 kali 2 ya. Perhatikan ini ada 3 baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan kolomnya 2. Kenapa saya nulisnya 3 kali 3? 3 kali 2 ya. Kemudian matriks B-nya ukurannya berapa? Barisnya ada 2, jadi 2 kali 3 kolom. 2 kali 3. Nah, perhatikan bahwa ini sama banyaknya baris. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Itu. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya akan berukuran 3 kali 3. Yang kita lakukan, unsur pada baris pertama kolom pertama, ini kita dapat dengan mengalihkan unsur-unsur pada baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, A1-1-nya kali B1-1, nanti ditambah dengan A12 kalikan dengan B21. Nanti unsur pada kolom kedua baris pertama, tinggal baris pertamanya matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Terus dijumlahkan ya. Kalau ini kali ini, nanti jadi ke sini, nanti kalikan yang ini, posisinya berpindah ke sini. Tuh. Ya, jadi ini kita lihat ini hasil dari baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga dari matriks B. Bingung ya? Jadi pada saat kita punya perkalian matriks, bisa jadi matriks yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan dengan matriks yang dikalikannya. Tapi bisa juga dia lebih kecil. Sebagai contoh, kita coba lihat ya. Ini supaya lebih leluasa. Oke, menulis apa tadi? Contoh perkalian matriks. Oke. Misalkan kita punya matriks A yang isinya adalah 1, 2, 3. Kemudian kita juga punya matriks B yang bentuknya adalah 4, 5, 6. Oke ya, jadi ini ukurannya apa? Ini kan ukurannya 1 kali 3 ya. Ini ukurannya 3 kali 1. Nah, apakah A kali B bisa dihitung? Bisa ya, karena ini kan 3, ini juga 3. Jadi
banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi bisa dihitung. Kita coba hitung hasilnya jadi apa? 1, 2, 3 kalikan dengan 4, 5, 6. Oke, jadi hasil yang akan kita dapat adalah 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6. Hasilnya apa ya? 4 tambah 10 tambah 18. Jadi 32. Benar nggak? Ya. Ini yang tadinya 1 kali 3 dan 3 kali 1, hasil perkaliannya ukurannya 1 kali 1. Ya, ngikutin ini, 1 dan 1. Tapi hati-hati pada saat kita tukar posisinya, B kali A, bisa dihitung? Oke, kenapa saya kasih kurung? Bisa ya? Ini kan 1 kali 3, ini 3 kali 1, ini yang sama. Oke. Ini sama. Ini hasilnya ukuran 1 kali 1. Sekarang kalau B kali A, B-nya apa? 3 kali 1, A-nya 1 kali 3. Bisa dihitung? Bisa juga ya, karena ini sama-sama 1. Dan nanti hasilnya akan berukuran 3 kali 3. Hasilnya seperti apa? Baik, kita coba hitung ya. 4, 5, 6 kalikan dengan 1, 2, 3. Oke. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. 4 kali 1. Terus selanjutnya 4 dikalikan 2. Satu lagi 4 kalikan 3. Ini tidak dijumlah ya, karena kan perkaliannya adalah baris dikalikan dengan kolom. Jadi baris pertama kalikan dengan kolom pertama, terus nanti berikutnya baris pertama kalikan dengan kolom kedua, baris pertama kalikan dengan kolom ketiga. Gitu. Tapi kalau di bawahnya ada cukup banyak, ya berarti nanti dijumlahkan. Kemudian ya ini berapa? 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Terus 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3. Hasilnya jadi berapa? 4, 8, 12, 5, 10, 15, dan 6, 12, 8. Itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari contoh yang ada di sini, ternyata A dan B, A kali B dengan B kali A ini bisa jadi tidak sama ya. Dan kayaknya secara umum memang tidak sama A kali B dengan B kali A. Bahkan jika A kali B-nya bisa dihitung, belum tentu B kali A-nya juga bisa dihitung. Gitu. Kenapa ya? Karena syarat ininya, kita harus punya banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua yang dikalikannya. Jadi kalau misalnya kita punya A-nya ini ukuran 2 kali 3 gitu ya, tapi B-nya ukuran 3 kali 1. Nah, kalau seperti ini nanti AB-nya bisa dihitung, tapi B-nya tidak bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak komutatif terhadap perkalian secara umum untuk matriks. Oke, kita pindah dulu ke slide-nya ya.
Nah, tapi sifat operasi perkalian matriks yang berlaku ada seperti ini. A dikalikan B kali C sama dengan AB kali C. Ini bersifat asosiatif. Kemudian bersifat distributif. Jadi A dikalikan B plus C sama dengan AB ditambah AC. Kemudian B plus C dikalikan A. Ini jadi BA ditambah CA. Dan kalau digabungkan dengan sifat kali skalar ya, P kali A kali B. Ini P-nya bisa dikalikan dengan A dulu. Boleh dikalikan dengan B dulu. Atau boleh mau matriksnya dulu yang dikalikan. Ini akan sama. Nah, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, secara umum, hukum komutatifnya tidak berlaku untuk perkalian matriks. Jadi, AB-nya tidak sama dengan BA. Apakah ada yang sama? Ada, tapi nggak banyak. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ini contoh lainnya. Untuk operasi perkalian matriks yang menunjukkan bahwa A kali B-nya berbeda dengan B kali A. Oke, saya izin sebentar ya, mau ngeset Zoom buat anak saya dulu sekolah. Sampai mana tadi ya? Sifat operasi perkalian. Nah, kita lihat ada. Ini ya, tadi kalau kita punya A-nya ada 3102 dan B-nya 20. A kali B-nya kita dapatkan dari 3102 kalikan dengan 20, hasilnya adalah 3 kali 2 ditambah 1 kali 0. Wah, kayaknya nggak cukup. Saya tuh pindahkan ke bawah ya. 3 kali 2 ditambah 1 kali 0. Nggak ada kolom berikutnya, jadi kita nggak tulis ke sampingnya lagi ya. Tapi sekarang kita lanjutkan baris kedua. 0 kali 2 ditambah 2 kali 0. Jadi hasilnya adalah 6 tambah 0, 0 tambah 0. Sama dengan 6 kali 0. Seperti itu. B kali A-nya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ini B-nya kan ukurannya 2 kali 1 ya, sedangkan ini 2 kali 2. Jadi kalau B kali A ini 2 kali 1, di sini 2 kali 2. Beda ukurannya ya. Nah, tidak sama. Jadi tidak bisa kita operasikan. Seperti itu. Nah, operasi terakhir yang akan kita bahas adalah transpos, yaitu transpos itu apa sih? Transpos itu kayak kita ngejungkirin matriksnya, bukan dijungkir, tapi maksudnya unsur-unsur yang tadinya terletak dituliskan sebagai baris, nah di dalam transpos itu kita ubah menjadi kolom. Jadi yang tadinya ditulis ke samping, sekarang kita tulis ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, transposnya, ini kita tuliskan unsur-unsurnya, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Apa yang menarik dari transpos ini? Perhatikan bahwa diagonal utamanya tidak akan berubah ya. Diagonal utamanya tetap. Ya. Seperti apa sifat-sifat transpos? Oh, ini ada contoh lagi. Kalau misalnya kita punya matriksnya adalah 130, 201, transposnya jadi 1230, 01. Ya. Jadi baris pertamanya kita tuliskan sebagai kolom pertama, baris keduanya kita tuliskan sebagai kolom kedua. Nah, sifat dari transpos adalah sebagai berikut. Jadi misalkan kita punya sebuah perkali P skalar bilangan real ya, kemudian kita punya A dan B. Ini adalah dua buah matriks yang ukurannya sesuai untuk dioperasikan. Nah, jika suatu matriks yang ditransposkan lagi, maka akan kembali ke matriks semula. Ya iyalah ya, jadi yang tadinya
kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditransposkan, ini kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Terus ini ditransposkan lagi. Ya, jelas akan kembali ke semula ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barisnya ganti jadi kolom, ganti lagi jadi baris. Nah, terus kalau ada operasi penjumlahan, kita boleh menjumlahkan dulu baru ditransposkan, boleh juga ditransposkan dulu baru dijumlahkan. Hasilnya akan sama. Bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau perkalian ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita punya A kali B ditransposkan, ini hasilnya jadi dibalik B transpos kalikan dengan A transpos. Kita coba ya, gimana kalau kita punya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan dengan 1, 1, 1, 2, 2, 2 gitu ya. Matriks A-nya, ini matriks B-nya. Kemudian hasilnya mau kita transposkan. Berarti, oh ya, untuk notasi transpos sendiri, ada yang pakai huruf T besar, ada yang pakai huruf T kecil. Ya, itu mah tergantung selera yang nulis ya. Kalau saya sendiri biasanya pakai huruf T kecil untuk menyatakan transpos. Gitu. Tinggal dicek aja penulisnya mau menyatakan transpos itu sebagai T besar atau T kecil. Atau pakai lambang lain. Sampai mana tadi? Kita mau kalikan dulu. Hasil perkaliannya jadi ukurannya berapa nih? Ini 2 kali 3, yang ini 3 kali 2, berarti ukuran hasilnya adalah 2 kali 2 ya. Bisa dioperasikan? Bisa, karena ini sama. Nah, hasilnya jadi apa? Berarti 1 kali 2, 1 kali 2. Nah, 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. Terus baris pertama kolom kedua. Jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 2. Tambahnya ketinggalan. Terus yang ini ya. Baris kedua kolom 1. 4 kali 1, 5 kali 1, 6 kali 1. Baris kedua kolom 2. 4 kali 2, 5 kali 2, 6 kali 2. Terus ditransposkan. Jadi hasilnya berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3, 6. 2 tambah 4 tambah 6, 12. 4 tambah 5 tambah 6, 15. 8 tambah 10 tambah 12. 8 tambah 10 tambah 30 ya. Ditransposkan hasilnya menjadi 6, 12, 15, 30. Itu ya. Nah, ini bisa juga kita transposkan satu per satu baru dikalikan. Tapi transposnya itu menjadi B transpos kalikan A transpos dikalikannya ya. Yaitu 1, 1, 1, 2, 2, 2 kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hasilnya jadi berapa? Kurang gede. Kayaknya mendingan saya hapus dulu ya. Nah, hasilnya jadi apa? Baris pertama, kolom pertama. 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 3. Terus baris pertama, kolom kedua. Berarti 1 kali 4, 1 kali 5, 1 kali 6.
baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama. 21, 22, 23, terus baris kedua, kolom kedua, 24, tambah 2, 5, tambah 2 kali 6. Nah, ini nggak usah ditransposkan lagi ya, karena udah hasilnya jadi apa? Maaf, nyempil di bawah. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 4 tambah 5 tambah 6, 15. Terus 2 tambah 4 tambah 6, 12. Ini 8 tambah 10 tambah 12, 30 ya. Gitu, hasilnya sama ya. Nah, kenapa, apa yang terjadi kalau kita nyobain A transpos kali B transpos? Nah, perhatikan bahwa karena A-nya 2 kali 3 dan B-nya 3 kali 2, maka A transpos ukurannya jadi 3 kali 2 ya, dibalik posisinya. Kemudian B transpos ukurannya 2 kali 3. Bisa sih ini dioperasikan ya, cuman nanti hasilnya ukurannya 3 kali 3. Padahal harusnya ukurannya 2 kali 2. Oke? Kalau penasaran boleh aja sih dihitung sendiri ya, A transpos kali B transposnya. Terakhir, kalau kita punya R dikalikan A, jadi A-nya dikalikan dulu dengan, kenapa R ya, atasnya P. Maaf, tidak konsisten. Ya, jadi kalau P dikalikan A, terus ditransposkan, ini P-nya boleh keluar dulu, baru A-nya ditranspos. Maksudnya dikalikan setelah A-nya ditranspos. Hasilnya akan sama saja. Kenapa ya? Karena kan dikalikannya dengan semua unsur matriks, jadi mau ditransposkan dulu atau enggak, ya hasilnya sama aja. Seperti itu. Nah, selain operasi transform, oh ya, sebetulnya ada satu lagi yang namanya operasi apa? Trace. Kok susah ingetnya ya. Ada lagi yang namanya trace. Trace itu adalah penjumlahan dari semua unsur di diagonal utamanya. Tuh, jadi tapi kayaknya kita tidak sering melihat operasi trace ya di dalam ALE1, ALE2, jarang dipakai gitu. Tapi kalau ada yang berminat ikut Olimpiade Matematika, biasanya ada yang keluar juga tuh soal tentang trace di soal seleksinya. Soal seleksi yang bidang aljabar. Ya, kalau ada yang berminat ikut latihan, boleh ya mendaftar ke klub Olimpiade. Anyway, mari kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada 4 operasi yang sudah kita bahas, yaitu operasi penjumlahan, perkalian skalar, perkalian matriks, dan juga transpos. Nah, selain, kalau tadi kita lihat di bilangan real, kan ada unsur-unsur khusus ya, yaitu unsur 1 dan unsur 0. Sebagai identitas terhadap perkalian dan identitas terhadap penjumlahan. Unsur 0 dan unsur 1. Nah, pada matriks juga sebetulnya punya unsur 0 dan unsur 1, seperti bilangan real, yaitu kalau unsur 0-nya adalah matriks 0. Dalam artian apa? Biasanya dilambangkan pakai huruf O besar ya. Bukan angka 0, tapi huruf O besar. Kemudian yang menjadi unsur satunya adalah matriks identitas yang biasa dilambangkan dengan huruf I besar. Yaitu matriks yang bentuknya 1, 0, 0, 0, 0, 1. Gitu. Jadi matriks identitas adalah matriks yang komponen tak nolnya hanya terletak pada diagonal utama dan semuanya bernilai 1 diagonal utamanya itu. Dan matriks identitas ini bentuknya selalu matriks persegi. Oke? Matriks persegi. Jadi adanya yang ukuran 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Secara umum sih kalau misalnya matriks
identitasnya berukuran n kali n, ditulisnya sebagai IN. Ya. Jadi kalau ditulis I3, ini artinya adalah matriks identitas yang ukurannya 3 kali 3. Kalau I10 berarti matriks identitas yang ukurannya 10 kali 10. Nah, kalau matriks 0 tadi ya semua komponennya bernilai 0. Ada lagi yang namanya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah sebuah matriks yang komponen tak nolnya hanya terletak pada diagonal utama. Tidak harus persegi, tapi komponen tak nolnya hanya pada diagonal utama. Tuh. Ada lagi yang namanya matriks simetris. Kenapa dikatakan simetris? Karena kalau kita jungkar-jungkir, hasilnya tetap sama. Dalam artian apa? Matriks A-nya sama dengan A transposnya. Itu ya. Matriks segitiga atas, segitiga bawah nggak usah diulang ya. Tadi udah. Nah, jika kita punya matriks 0, kita ada beberapa sifat operasi penjumlahan dan perkalian. Yaitu pertama, jika kita punya matriks 0 dikalikan dengan sembarang matriks dengan ukurannya yang sesuai tentunya ya, maka A ditambah 0 ini sama dengan A, atau sama dengan 0 tambah A. Itu. Kayaknya saya salah nulis ya, ini harusnya pakai O besar, ini mesti saya tulis pakai 0. Jadi ini mirip dengan sifat unsur identitas terhadap penjumlahan tadi di bilangan real. Kan seperti ini ya, A tambah 0 sama dengan A sama dengan 0 tambah A. Pada matriks juga berlaku yang sama. Kemudian, kalau A dikurangi A nanti sama dengan matriks 0. 0 dikurangi dengan A hasilnya adalah minus A. A dikalikan matriks 0 hasilnya adalah 0 ya, matriks 0. Ini O besar. Terus matriks 0 kalikan A sama dengan 0 juga. Nah, tapi hati-hati, kalau pada bilangan real, oh ya, saya lupa, di sini nggak ditulis. Kalau pada bilangan real, pada saat kita punya A kali B sama dengan 0, ini tuh akan berlaku A-nya sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 0. Itu. Nah, tapi kalau di matriks tidak berlaku seperti ini. Kita mungkin aja mendapatkan matriks A yang 0, matriks A dan B yang keduanya bukan matriks 0, tapi nanti saat dikalikan hasilnya menjadi matriks 0. Nah, kalau bilangan real ini kan biasanya kita punya pada saat pemfaktoran ya, misalnya X plus 1 dikalikan dengan X min 3 sama dengan 0. Ini kan kita pakai ya sifatnya berarti X ditambah 1-nya sama dengan 0, atau X min 3-nya sama dengan 0, gitu kan. Dan ini nanti kita dapatkan berarti X-nya min 1, dan di sini X-nya sama dengan 3. Pada saat kita substitusikan, ini kan jadinya 0 kali X min 3 harus 0. Kemudian X plus 1 dikalikan dengan 0, hasilnya juga akan 0. Ini sifat di bilangan real. Jadi pada saat dikalikan hasilnya 0, ini harus salah satu bilangan pengalinya adalah 0, tapi kalau matriks enggak. Contohnya gimana? Misalnya kita punya, ini bukan matriks 0 kan ya, karena ada unsur tak nolnya, terus ininya min 2. Ini gitu. Coba kalikan ya. 1 kali min 2 ditambah 2 kali 1. Terus yang ini 1 kali 0 tambah 2 kali 0. Yang bawahnya 0 kali min 2 tambah 0 kali 1. 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Itu kan, ini hasilnya juga 0, 0, 0, 0. Ya. Jadi ini contohnya jika keduanya tidak 0, matriksnya mungkin aja menghasilkan matriks 0. Dan ya, jadinya kalau di bilangan real juga kan, pada saat kita punya A kali B, ini menghasilkan A kali C, maka B-nya harus sama dengan C kan ya di bilangan real. Tapi kalau di matriks, nggak, bisa aja B dan C-nya berbeda, tapi A kali B-nya sama dengan A kali C.
Gitu. Ini dua sifat yang apa ya? Mungkin harus hati-hati dalam menyimpulkan, khususnya nanti kalau udah ketemu perkalian-perkalian matriks. Gitu. Ya. Nah, terus gimana dengan matriks identitas? Matriks identitas tadi kita udah lihat ya definisinya apa. Nah, jika kita punya matriks identitas yang akan dikalikan dengan sembarang matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jadi memang seperti unsur satu di bilangan real ya, pada saat kita mengalihkan sembarang bilangan dengan satu kan jadinya dirinya sendiri. Nah, kalau di sini di matriks juga sama, asalkan ukurannya sesuai tentunya ya. Nggak bisa kalau misalnya matriksnya 10 kali 10 dikalikan dengan matriks identitas ukurannya 3 kali 3, ya itu mah nggak bisa dioperasikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita punya A kali I, hasilnya adalah A, dan I kali A sama dengan A. Kalau matriks identitas dikalikan dengan dirinya sendiri, ya hasilnya matriks identitas lagi. Sama kayak kalau kita kalikan 1 kali 1, itu kan sama dengan 1. Kali 1 lagi sama dengan 1. 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Gitu, matriks identitas juga sama. Kita juga bisa mendefinisikan bentuk pangkat di dalam matriks ya. Tapi ini khusus untuk matriks yang persegi. Kenapa? Karena kalau matriksnya nggak persegi, belum tentu bisa dikalikan nanti dengan dirinya sendiri. Misalnya, kalau kita punya A-nya ukuran 2 kali 3, dikalikan A lagi ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini ukurannya 2 kali 3, ini 2 kali 3, beda ya. Yang bisa dilakukan apa? Kalau A kali A transpose, ini bisa dihitung. Karena ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Atau sebaliknya, A transpose A. Ini selalu bisa dihitung juga ya. Ini tidak selalu bisa dihitung. Tapi A transpose A selalu bisa dihitung. Sampai mana tadi? Oke, kalau A-nya matriks persegi, akan berlaku seperti ini ya. Kita punya pangkat dari matriks A pangkat N, ini adalah A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Gitu. Sama seperti bilangan berpangkat biasa. Jadi dikalikan bilangan yang sama sebanyak N kali. Terus kita juga mendefinisikan A pangkat 0, ini sama dengan I, tapi di sini syaratnya tentu N-nya harus bilangan bulat positif. Di sini juga sama, R dan S-nya keduanya harus bilangan bulat positif. Ya, jadi kalau A kali R dikalikan dengan, A pangkat R kalikan A pangkat S, hasilnya A pangkat R plus S. Terus kalau bilangan matriks A pangkat R dipangkatkan lagi dengan S, ini adalah A pangkat R pangkat S. Gitu. Ada akarnya? Enggak. Kalau A-nya matriks persegi, kita bisa mendefinisikan akar kuadrat dari A ini yaitu ini sama dengan B, ya, sehingga B kali B sama dengan A. Tapi tidak selalu ada akar seperti ini. Ya. Dan jarang juga sih kita ngitung akar dari sebuah matriks. Sudah. Oke, kita lihat beberapa menit lagi ya. Oke, saya harus cepat-cepat karena disuruh rapat. Ya, kita lihat ini ada matriks A, B, C, D, dan E. Kelimanya memiliki ukuran yang
Ada yang sama sih ya, D sama E-nya sama-sama ukuran 3 kali 3. ABC-nya ukurannya beda-beda. Ukuran A apa nih? 3 kali 2. Ukuran matriks B, 2 kali 2. Ukuran matriks C, 2 kali 3. Nah, coba katanya hitunglah operasi matriks berikut ini jika mungkin dilakukan. Yang mana yang mungkin dilakukan? Ingat kembali bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan ya, kalau tambah atau kurang, ini harus ukuran sama. Terus kalau kali skalar, ukurannya bebas. Terus apa kalau kali matriks? Kalau M kali N, R kali N ya, ini harus sama. Gitu. Nah, yang mana yang bisa dilakukan? 4 kali E ini tidak mengubah ukuran ya. Berarti ini kan tetap ukurannya 3 kali 3. Di sini juga ukurannya 3 kali 3. Bisa dilakukan? Bisa. Ini bisa dilakukan nggak? Bisa juga ya. Kalau D sama E doang bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan ini? 2 kali A transpose ditambah dengan C. A transposnya jadi ukurannya berapa ya? 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3. Berarti bisa. Bagaimana dengan B transpose dan C transpose? Kayaknya udah jelas nggak bisa ya. B-nya 2 kali 2. C-nya 2 kali 3. Mau D transpose juga tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, nanti silahkan dicoba selidiki dulu ya, sebelum mulai menghitung, diselidiki dulu apakah operasinya bisa dilakukan atau tidak. Gitu. Nanti dicoba sendiri ya. Yang lainnya, untuk yang memang bisa dilakukan, silahkan coba dihitung. Nah, yang latihan 2 ini mungkin lebih menarik ya. Periksa apa pernyataan berikut benar. Jadi kalau misalnya kita punya A dan B, keduanya matriks ukuran M kali N, kita punya skalar C, maka C kali A plus B transpose, kemudian CA transpose ditambah CB transpose, gitu nggak? Oke, kita coba. Salah satunya ya, saya bahas yang nomor 1. Nah, C dikalikan A tambah B transpose. Kita gunakan sifat transpose terhadap penjumlahan matriks dulu ya. Ini C dari A transpose ditambah B transpose. Tuh. Berarti ini sama dengan CA transpose gunakan sifat distribusi. Sudah ya, terbukti. Cukup mudah. Nah, bagaimana dengan ini? Jika C dan D matriks simetris, maka CD transpose sama dengan C transpose D transpose. Betul nggak? Oke, kalau CD transpose, coba kita kalikan dulu hasilnya jadi apa? Matriks simetris apa ya? Karena C dan D matriks simetris, berarti C-nya akan sama dengan C transpose ya. Dan D-nya juga sama dengan D transpose. Nah, ini hasilnya jadi apa? D transpose, C transpose. Tuh ya. Ini hasilnya jadi D dikalikan dengan C. Terus, terus apa? Sama nggak? Kayaknya beda ya. Oke ya. Ternyata bukan C transpose D transpose. Bentar. Ibu, kenapa posisinya bisa D duluan? Karena sifat perkalian matriks yang mana tadi? Nah, yang ini ya. Jadi pakai sifat yang ini.
A kali B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Tuh, jadi kalau tadi kan C kali D ya, C kali D transpos, jadi D transpos A transpos. Posisinya dibalik. Makasih, Bu. Oke. Nah, bisa diotak-atik nggak ya? Kalau ditransposkan lagi. Enggak ya? Kayaknya memang seperti ini. Jadi ternyata tidak benar ya pernyataannya. Oke, pernyataan salah. Maaf Ibu, Ya? nomor 2 benar Ibu. Benar. Oke. Kenapa Jadi ya? yang C-nya itu diganti dulu sama C transpos. Jadi Oh, oke. ditransposkan lagi. Oke, ide bagus. Terima kasih. Siapa barusan? Fajar ya? Ini akan sama dengan C transpos, ditransposkan lagi. Hasilnya jadi D transpos kalikan dengan C transpos. Itu Fajar gimana ya? Kayaknya tidak membantu deh. Betul Ibu. Jadi nanti Jadi DC. gimana? Jadi nanti DC. DC. Terus? Oh. Oh, itu Bu, yang CT sama DT kan ditransposkan lagi semuanya. Jadi dibalik lagi. Oh, enggak, hati-hati. Ini kan transposnya di luar ya. Oh iya ya. Ini kan gini. Ini enggak kita transposkan lagi di luarnya. Gitu. Ada yang punya ide lain buat ngotak-ngatik? Ya, kayaknya nggak bisa ya ini ya. Maka ini tidak pernyataan salah gitu ya. Tuh. Oke, bagaimana dengan matriks diagonal saat dijumlahkan? Ini matriks diagonal juga ya. Ini pasti matriks diagonal. Kenapa? Karena kan bentuknya A11, A22, ANN gitu ya. Ini 00 ditambah B11, B22, BNN. Hasilnya jadi apa dijumlahkan? Jadi ini A11 tambah B11 kan ya. Kemudian A22, B22 sampai ANN, BNN. Tapi unsur yang lainnya tetap 0 karena 0 dijumlahkan. Ya, yang ini mah betul hasil penjumlahan matriks diagonal. 4 dan 5 ya silahkan dicoba sendiri ya. Mungkin nanti jadi menarik hasilnya. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Izin bertanya Ibu. Ya, Fajar. Untuk yang A pangkat 0 kan dia 1 ya. Jadi kalau Identitas. misalnya ya Bukan, kalau misalnya A-nya itu determinannya 0 gimana Bu? A-nya determinannya 0. Ya. Kan berarti dia gak punya inverse. Oh, itu bukan dikalikan dengan inverse ya, Fajar. Jadi itu mah lebih ke apa ya, simbol aja sih. A pangkat 0 sama dengan identitas itu. A pangkat 0 tidak berarti A dikalikan inverse dari A. Ini lebih ke penulisan aja.
sebetulnya tidak apa ya, kalau bilangan dipangkatkan 0 itu maknanya apa ya? Kayaknya enggak juga ya. Kalau bilangan berpangkat itu kan misalnya X pangkat 10, ini kan berarti X kali X kali X gitu ya, dan seterusnya. Sebanyak 10 kali. Kalau X pangkat min 10, ini kan berarti akar ya. Akar dari 10X. Maknanya akar teh apa? Berarti X-nya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Sebanyak 10 kali gitu kan ya. Kemudian jadi untuk 0 sendiri itu untuk mendefinisikan fungsi pangkat aja. Kalau misalnya pangkat itu kan bisa positif, bisa negatif. Terus dia jadi pertanyaan kalau pangkatnya 0 jadi apa? Nah, kalau pangkatnya 0 didefinisikan aja sama dengan 1 gitu. Makanya ada bentuk-bentuk tak tentu yang kayak misalnya tak hingga pangkat 0. Ini kan tak terdefinisi ya. Tuh, kayaknya ini nanti mesti ngobrolinnya di teori bilangan kali ya yang kayak gini. Tapi ini lebih ke mendefinisikan aja bahwa A pangkat 0 itu sama dengan identitas. Ngikut ke bilangan real. Bilangan real dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu. Jadi tidak perlu kita cek inverse-nya ada atau enggak. Kurang lebih seperti itu sih, Fajar. Tapi nanti saya coba cari lagi ya. Ada hubungannya apa enggak. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi enggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba-coba ya ngitung operasi matriksnya. Ini kayaknya sama kayak waktu SMA aja ya, latihan mengingat kembali, khususnya operasi perkalian suka ada yang masih lupa-lupa. Dicoba aja ya. Latihan 2-nya juga boleh dicoba untuk mengasah berpikir abstraknya nih. Oke. Kembali saya ingatkan untuk minggu ini tidak ada tugas, tapi ada kuis. Ya, kuisnya bisa dikerjakan sampai dengan hari Selasa minggu depan. Resumenya jangan lupa diisikan juga, khususnya bagi yang tidak hadir di sesi Zoom ini. Oh ya, dan tolong bantu verifikasi juga ya untuk hadiran minggu kemarin ada 17 orang yang terhitung hadir ditambah 1 yang di-spend dihitung hadir juga. Jadi total 18 orang yang hadir minggu kemarin. Oke. Sampai bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah kita akan lanjut ke pembahasan tentang matriks elementer. Matriks elementer itu adalah matriks yang nanti bisa kita pakai untuk menemukan inverse dari suatu matriks. Salah satu caranya ya untuk menemukan inverse dari matriks. Ya, kita membahas operasi pada matriks ini juga karena kalau kita lihat minggu kemarin kan kita bisa ini ya, pada SPL homogen ternyata kita cuma perlu matriks matriks koefisiennya aja kan ya. Ada matriks, kalau matriks yang diperbesar kan ini ada koefisien, terus ada konstanta. Nah, tapi kalau pada matriks SPL homogen ternyata kita cuma perlu ininya aja ya, matriks koefisiennya aja. Bisa nggak kalau kita ngecek keberadaan solusi SPL yang tidak homogen tapi cuma pakai matriks koefisiennya aja. Nah, ini bisa asalkan kita menggunakan representasinya bukan matriks yang diperbesar, tapi yang namanya
persamaan linear matriks. Rasanya sempat saya sebutkan juga ya, yang bentuknya AX sama dengan, maaf, mau nulis sama dengan, tapi kasih tanda tambah. Ya, cuma di sini kan berarti ada bentuk perkalian gitu ya. Nah, ini makanya kita bahas bentuk operasi penjumlahan perkalian matriks. Nah, ya lebih jauh lagi nanti kita akan menggunakan inverse. Inverse itu nanti bisa didapat dari perkalian matriks-matriks elementernya. Matriks elementer itu didapat dari operasi OBE. Oke, kita tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.